Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelasnya pimpin doa ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Randy Eko. Kenapa? Tahu sakit. Dari kapan yang nggak masuk? Dari Jumat. Ada keterangan? Oke, berarti Alpa ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bu Nuzil mau mereview dulu materi kita yang di minggu lalu. Ada yang ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Permasalahan pada filen. Apa aja permasalahan pada filen? Permasalahan pada hub atau switch. Yang pertama, permasalahan pada hub atau switch. Kemudian tidak bisa sharing data. Konfigurasi. Oh iya, juga permasalahan pada konfigurasinya ya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang routing. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba kalian lihat video animasi ini. Nah, jadi video animasi ini adalah gambaran umum tentang routing. Ini gambar apa dulu? Peta. Kemudian ada apa lagi? Ada mobil. Mobilnya jalan dari mana ke mana? Dari alun-alun Situbondo ke pusat oleh-oleh ya. Kenapa dia kok menggunakan jalur ini dari sini ke sini? Ya, pertama karena dekat. Kemungkinan yang kedua, mungkin jalannya tidak macet. Ini kan banyak jalan ya, bisa lewat sini nih. Tapi dia memilih jalan yang paling dekat dan tercepat. Ini sama seperti rute. Coba kalian tonton dulu video ini ya. Cerita inspiratif mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Di suatu desa, ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul dua ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Hari berganti hari, hal itu terus berulang. Suatu saat, anak petani yang mengetahui hal itu akhirnya menegur ayahnya yang dianggap melakukan hal yang sia-sia. "Ayah, apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember ayah itu bocor? Jika tidak ditambal, maka ayah membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia." Si petani tersenyum lalu mengajak anaknya menyisir jalur yang biasa dia lewati saat mengambil air. Si petani pun berkata, "Sebenarnya ayah tahu bahwa salah satu ember yang biasa ayah gunakan bocor. Oleh karenanya, ayah menaruh bibit cabai, tomat, sayuran, dan bunga di sepanjang jalan ini. Sekarang kamu lihat, di sepanjang jalan ini sudah tumbuh berbagai macam bunga, ada cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Ember yang bocor ini ternyata memberi manfaat untuk kita. Sahabat semua, walaupun kita memiliki kekurangan, bukan berarti kita tidak berguna. Tuhan akan selalu memberi jalan asalkan kita mau berusaha. Dan yang pasti, apapun kekurangan kita, kita selalu bisa memilih untuk bahagia." Nah, dari video ini apa pelajaran yang dapat kalian petik? Apa? Jangan suka meremehkan. Terus apa lagi? Ya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang namanya orang yang sempurna ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan konsep routing dengan benar. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan cara kerja routing dengan benar. Nah, seperti biasa, kalian kerjakan pretest dulu ya. Masuk ke link ini. Pakai HP masing-masing. Kerjakan sendiri-sendiri dengan jujur dan serius ya.
nilai dari pretest ini Bu Nuzil masukkan ke nilai tambahan kalian nanti. Sudah bisa diakses linknya? Nah, Sudah banyak yang masuk jawabannya. Soalnya gampang apa sulit? Sulit. Sulit, ada yang lumayan ya. Sulit karena kalian masih belum belajar ya. Habis ini kita belajar. Bu Nuzil mau menjelaskan sedikit materi dulu tentang routing. Alat yang digunakan untuk melakukan routing itu namanya router. Jadi jangan sampai kebalik ya, router dan routing. Nah, jadi routing bisa dikatakan sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskan ke jaringan yang satu ke jaringan lainnya berdasarkan protokol tertentu. Kemudian di sini ada fungsi router. Yang pertama menghubungkan jaringan ke DSL. Kemudian yang kedua yaitu mentransmisikan informasi. Maksudnya di sini mengirimkan informasi atau data dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? DSL, ada yang bisa membantu jawab DSL itu apa? digital subscriber. Digital subscriber line. Apa itu? Dian bisa membantu jawab? Digital subscriber line adalah teknologi. Nah, intinya adalah penghantar data digital. Sekarang studi kasus. Nurlita, coba dibacakan. Raihan bekerja di sebuah perusahaan di bidang, misalkan kalian membantu Raihan. Kira-kira kalian bisa enggak bantu Rehan? Bisa. Bisa? Kenapa kok ketawa? Hah? Karena Rehan baik. Ya, saya akan bantunya dengan senang hati. Iya, karena Rehan baik, kamu mau membantu ya? Ya, ayo. Nah, sekarang Bu Nuzil bentuk kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok 1, Adel, Diliana, Galang, Randy kan enggak masuk ya? Ya. Jadi kelompok 1 bertiga ya. Kelompok 5, Nafila, Yanuar, Faiz, Iqbal. Kelompok 1 di tengah ya. Kemudian kelompok 2 di sana, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo sekarang gabung sama kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian buka Classroom. Bu Nuzil sudah bagikan modul ajar di Classroom. Coba dicek dulu. Bu Nuzil bagikan dulu LKPD-nya ya. Nih, Bagas. Di halaman pertama, kalian seperti biasa tuliskan identitas dulu ya. Ya, Bu. Coba buka halaman ketiga di LKPD-nya. Ada konsep routing, fungsi router, proses atau cara kerja routing, kemudian jenis-jenis routing. Nah, setelah kalian mengerjakan, nanti kalian harus menyalin hasilnya dalam bentuk infografis. Sudah tahu infografis itu apa? Jadi infografis itu sebuah sarana untuk menyampaikan informasi yang dipadukan dengan berbagai macam objek visual. Tujuannya untuk membuat audiens tertarik sehingga mereka mau menyimak data yang disajikan. Kemudian contoh aplikasi untuk membuat infografis ini, kalau di HP itu ada Canva dan Infograph. Kalian bebas pilih mau pakai aplikasi yang mana, boleh juga pakai aplikasi yang lainnya. Ayo sekarang kalian mulai diskusi ya. Waktunya 30 menit, biar cepat. Kalian ada yang mengerjakan LKPD-nya, ada yang membuat desain infografisnya.
Nah ini ya sudah masuk semua. Infografisnya ada kelompok 1, kelompoknya Adel ya. Kelompok 3, kelompoknya Dian. Oke, sekarang kita mulai presentasi. Hari ini tanggal berapa? 14. 14 ya? 14 dikurangi 11. 11 3. Kelompok 3, kelompoknya siapa? Dian. Kelompoknya Dian. Ya, kelompoknya Dian yang maju ya. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Fungsi router memiliki 2 fungsi utama, yaitu mengelola lalu lintas antar jaringan dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain. Dari presentasi kami mungkin ada yang ingin ditanyakan. Perbedaan routing statis dan dinamika. Routing statis, tabel dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan routing dinamis, tabel dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Dian. Ini ya, sudah Bu Nuzil upload di Classroom. Hasil dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan kalian pilih yang menurut kalian terbaik. Ya. Nanti yang paling baik Bu Nuzil kasih reward. Kita lihat sama-sama. Kelompok 1 dapat 7 yes, 10 no. Jadi kelompok siapa ini yang paling bagus ini? Kelompok 3 ya. 10 yes. Kenapa? Nyogok. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Dian. Nah ini hadiahnya. Silakan perwakilannya maju. Nanti dibagi ya dengan anggota kelompoknya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang waktunya post test ya. Silakan kerjakan post testnya. Linknya sama ya kayak yang tadi. Waktunya 5 menit. Jangan terburu-buru ngerjakan. Dibaca baik-baik soalnya. Nah ini hasil pretest dan post test kalian ya. Yang tadi pretestnya itu banyak yang di bawah KKM. Ada juga yang di atas KKM 2 orang. Atas siapa yang pertama? Menurlita tadi di atas KKM ya pretestnya. Kebetulan post testnya di atas KKM semua. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Nah sekarang kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jenis routing ada 3. Ya. Statis, routing dinamis, dan routing default. Ya, betul. Jadi routing itu adalah proses perutean atau proses pengiriman data dengan meneruskan paket data. Sedangkan jenis-jenis routing ada 3, yaitu static routing, default routing, dan dynamic routing. Sebelum istirahat, tunggu dulu. Bu Nuzil mau menanyakan pembelajaran hari ini itu gimana menurut kalian? Menyenangkan, menarik, seru, asik. Kenapa kok menyenangkan? Menggunakan infografis. Menggunakan infografis ya. Kan selama ini kita kalau diskusi kan biasanya cuma ditulis di kertas, kemudian presentasi, kan gitu-gitu aja ya. Nah kalau yang sekarang ini kalian menggunakan infografis lebih menarik ya. Ada gambarnya, kemudian ada warna-warnanya. Oke, untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya itu RIP apa? Almarhum. Ya, pastinya RIP ini berhubungan dengan materi TKJ ya. Nah, coba kalian cari di rumah ya. Oke, sekarang berdoa dulu. Sebelum pembelajaran yang tutup, marilah kita berdoa. Baik, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Bu Nuzil akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.